Sagittarius, apa kabar? Selamat datang di saluran ini dan di pembacaan Anda, Sagittarius. Mari kita terhubung dengan energi Anda untuk hari-hari ini. Saya ingatkan bahwa ini adalah pembacaan umum, jadi saya minta Anda untuk mengambil apa yang selaras dan apa yang tidak, serahkan kepada alam semesta. Dan periksa juga tanda bulan dan ascendant Anda. Anda tahu bahwa itu selalu melengkapi pembacaan utama. Saya akan memulai pembacaan Anda dengan pesan dari Oracle of Energy, Oracle kuat yang memberi kita sinyal melalui pemandu, guru, atau leluhur, tergantung bagaimana Anda mewujudkannya di masa kini. Mari kita lihat apa yang mereka tunjukkan tentang energinya. Nah, yin dan yang adalah energi utama karena juga memiliki angka utama yang menyertainya, yaitu angka 22. Energi yang menyatu, energi yang saling melengkapi, khususnya yin dan yang maskulin, feminin, dan sebaliknya. Di sini saya tidak berbicara tentang gender, saya berbicara tentang energi. Momen yang seolah potongan yang perlu ya diselaraskan atau disesuaikan, kini terpasang dengan cara tertentu dan sesuatu mulai berfungsi dari apa yang bisa disebut sebagai gerakan sempurna, bukan? Ini dipahami sebagai momen yang ideal, dipahami sebagai apa yang diharapkan dari tempat yang penuh kemungkinan, bukan? Hal-hal mulai berfungsi dari tempat itu. Sebagai contoh, masalah tertentu yang tadinya entah masalah atau orang tidak, masalah yang jauh dari penyelesaian. Maksud saya, Anda melihat kecil kemungkinan sesuatu akan terselesaikan atau terpasang dengan sempurna, misalnya dalam rutinitas harian Anda, dalam pekerjaan Anda, dalam hubungan Anda, atau bisa jadi Anda dan orang lain yang entah bagaimana saat ini berada di jalan masing-masing. Nah, sesuatu di sana terpasang dengan cara yang sempurna. Agar ini berfungsi dengan sempurna, karena secara terpisah tidak memberikan hasil yang baik. Itu harus disatukan dalam apa yang bisa disebut sebagai kombinasi sempurna ini, saya katakan bukan. Karena ini adalah kombinasi yang sempurna. Dan perhatikan angka 22 yang memiliki banyak konotasi simbolis untuk memahami lebih lanjut juga. Karena mungkin itu sendiri sudah ingin memberitahu Anda bahwa apa yang tadinya diam kini menjadi aktif. Apa yang Anda rasakan, tangkap sebagai intuisi, sebuah sinyal, itu memiliki logika, itu terwujud dengan cara tertentu. Dan selain itu Anda lebih terbuka dan lebih memahami untuk beradaptasi dengan perubahan ini atau beradaptasi dengan siklus ini, karena ini juga berkaitan dengan siklus. Sebuah siklus berubah dan sebuah siklus memaksa Anda. Perubahan ini memaksa Anda untuk menyesuaikan diri dengan realitas lain, dengan konteks lain, dengan suatu situasi. Sangat menarik apa yang akan terjadi ini, karena siklus biasanya menandai siklus kreativitas, siklus dari apa yang bisa menjadi awal yang baru, perubahan eksternal yang signifikan, dan perubahan internal yang tercermin pada aspek eksternal. Dan potongan-potongan seperti yang saya katakan, yang menyesuaikan diri dan Anda harus memanfaatkan semuanya secara positif, semua ini, karena ini sangat, sangat baik. Mari kita lihat apa yang mereka katakan kepada kita. Dia mengatakan kepada saya, cari secara spesifik apa arti yin dan yang, pasangan yang saling melengkapi. Tetapi di luar itu Anda bisa mencari informasi lebih lanjut tentang yin dan yang secara spesifik. Dan juga tentang angka 22, karena ada alasan mengapa angka 22 itu ada. Nah, kartu Ten of Wands terbalik. Ten of Wands adalah kartu yang sedikit berbicara kepada kita bahwa kita harus memperhatikan, lebih tepatnya memberikan perhatian khusus pada apa yang sudah harus Anda lepaskan, bukan? Nah, Anda memiliki kartu Knight of Pentacles dan Anda memiliki kartu The Magician. Apa yang mungkin sedang diatur adalah situasi yang tadinya Anda lihat sebagai sesuatu yang tidak mungkin, bahwa tidak mungkin peluang kerja itu muncul, bahwa perubahan dengan hubungan itu muncul, atau bahwa hubungan itu memiliki kesinambungan atau orang ini atau tugas yang ingin Anda lakukan kembali terpasang dengan sempurna, karena semuanya terkait dengan Knight of Pentacles. Jadi pertama-tama untuk menerima energi ini, karena Anda sedang menyelesaikan siklus seperti yang dikatakan kartu pertama, dan Anda sedang membuka diri terhadap sesuatu, terhadap awal yang positif dari sesuatu. Anda harus melepaskan beban, meminta bantuan, menerima bantuan, atau mendelegasikan karena stres, tuntutan berlebihan,
Dan beban tidak banyak membantu Anda untuk memulai siklus ini, terutama karena saya melihat Anda melakukan banyak tugas sekaligus atau Anda memiliki banyak atau terlalu banyak pekerjaan dan Anda memiliki kebutuhan untuk Anda berusaha keras untuk menyenangkan orang lain atau untuk menunjukkan hasil kerja yang sangat baik. Jika itu masalahnya tidak apa-apa karena bagaimanapun juga Anda mendapatkan imbalan dari itu, dari usaha, berkat kerja keras dan dedikasi, karena pengakuan datang dari Knight of Pentacles, bukan? Apakah Anda yang diposisikan di atas kartu itu sebagai seseorang yang melihat pekerjaan itu dan datang untuk membawa penawaran itu kepada Anda? Dan itu dipahami sebagai imbalan yang bisa menjadi potongan yang hilang untuk terpasang secara spesifik ke dalam perubahan, bukan? Ke dalam perubahan siklus. Tetapi jika itu dari sisi Anda, bukan. Nah, saya sadar bahwa saya harus maju dan saya harus mempertajam fokus serta ketekunan dan komitmen saya terhadap apa yang akan memberi saya uang. Itulah potongan yang hilang untuk saya pasang. Dan di sana saya harus mendelegasikan karena saya sadar bahwa saya hampir mencapai tujuan saya. Saya sangat lelah. Saya tidak tahan lagi dengan begitu banyak hal yang saya lakukan, tetapi saya perlu mencurahkan seluruh energi saya untuk ini karena saya tahu ini adalah hal yang pertama-tama saya kerjakan. Dan kedua, karena pada akhirnya ini akan memberi saya keamanan ekonomi dan kemajuan dalam hidup saya. Dan yang terpenting adalah sesuatu yang akan berkomitmen dengan saya agar saya berkembang secara ekonomi dan bahkan secara pribadi. Karena jika saya berbicara tentang kesesuaian yang sempurna, tentang roda penggerak, tentang potongan yang diselesaikan, apa itu yin dan yang dengan suatu hubungan, disinilah datang komitmen yang setia, aman, dan stabil. Telah meluangkan waktu, tetapi telah diputuskan untuk memulai agar segala sesuatunya berfungsi dan tidak akan mundur, kecuali jika orang itu tidak merasa aman dengan Anda atau tidak merasa aman dengan medan yang ia pijak. Itulah sebabnya mereka memberitahu Anda, jika Anda menginginkan pelengkap ini, jika Anda menginginkan ideal ini, baiklah, kami memberikannya kepada Anda. Tetapi Anda juga harus melihat bahwa orang itu harus merasa aman atau yakin bahwa ia menerima apa yang ia harapkan. Dan Anda jelas akan menerima apa yang Anda harapkan. Begitu juga jika saya berbicara tentang tawaran pekerjaan. Seseorang melihat dalam diri Anda kualitas tertentu atau usaha tertentu, fokus tertentu yang membawa imbalan tertentu, dan Anda akan benar-benar menikmatinya dengan hasil harian dan ekspansi yang terlihat, yang terasa, sehingga ini jelas terus tumbuh, kan? Ada seseorang yang juga memperhatikan semua ini dan akan memberitahu Anda dalam hari ini bahwa ia memperhitungkan Anda. Saya tidak tahu apakah itu untuk proyek, apakah itu untuk proyek kerja, apakah itu untuk tempat kerja, agar Anda menempati tempat di pekerjaan itu untuk berinvestasi dengan Anda, untuk melakukan bisnis dengan Anda. Atau seseorang, seperti yang saya katakan, yang memiliki minat komitmen emosional dengan Anda, segala sesuatu yang ditakdirkan untuk Anda akan datang dengan cara yang sempurna, karena itu dikirim oleh langit melalui kartu The Magician. Jadi The Magician mengatakan, anda memiliki semua sumber daya dan alat untuk menciptakan pada saat ini kemungkinan penyesuaian yang Anda butuhkan agar hidup Anda benar-benar seperti yang Anda inginkan. Jadi realitas preferensi Anda itu sedang diciptakan bersama alam semesta, semuanya sedang berbaris mendukung Anda. Dan The Magician memberitahu Anda bahwa semua ini berakhir dengan komitmen, berakhir dengan resolusi pekerjaan, berakhir dengan tujuan yang Anda capai untuk diri sendiri, untuk menjamin apa yang merupakan kesuksesan, dan Anda dapat mengubah siklus itu, memulai siklus yang penuh dengan kemungkinan, merasa dalam kelimpahan, merasa stabil dan maju. Jelas, agar Anda memulai dengan siklus baru ini, bergerak menuju apa yang menjadi awal dari siklus baru ini dengan kemungkinan yang tinggi. Dari kepuasan dan manfaat. Mari kita lihat apalagi yang dikatakan kartu-kartu itu kepada saya. Dia mengatakan kepada saya bahwa Anda sedang menyusun rencana atau manajemen karena energi Anda akan difokuskan secara spesifik pada hal itu, pada proyek itu. Jadi Anda akan memiliki waktu dan energi untuk fokus pada apa yang Anda inginkan. Nah, di sini ada Five of Wands, dan ada Knight of Swords, dan ada Four of Cups. Kartu Five of Wands adalah kartu yang dipahami sebagai tantangan. Tantangan yang mungkin Anda lalui hari ini untuk menangani semua masalah ini.
dan mencapai tujuan itu, merasa berada di tempat yang istimewa itu. Konflik atau situasi yang Anda sepenuhnya mampu untuk menghadapinya, untuk berpartisipasi di dalamnya dan mendapatkan keuntungan. Karena saya tidak tahu apakah Anda secara spesifik yang menyesuaikan situasi ini, atau apakah situasi ini menyesuaikan diri dengan sendirinya, karena itu terpasang dengan sangat sempurna dengan yin dan yang. Sehingga Knight of Swords membuat segalanya bergerak dengan kecepatan yang Anda butuhkan. Jadi ini tidak lagi menjadi masalah bagi Anda. Dan itu membawa apa yang merupakan keuntungan pribadi. Karena jelas saya katakan kepada Anda, ada situasi yang muncul agar Anda dapat menerima tawaran yang sangat-sangat penting dan sangat signifikan di area kehidupan yang Anda butuhkan. Percaya pada komitmen, percaya pada stabilitas, dan memastikan kemajuan itu dengan ketekunan dan perkembangan yang bagi Anda menyiratkan komitmen itu. Jadi Anda memenangkan pertempuran ini, dan bukan karena Anda ingin menang, karena ini demi memenangkan hadiah, melainkan Anda memenangkan pertempuran ini karena Anda lebih cerdas, karena Anda lebih mampu, karena Anda mengembangkan kesabaran dengan diri sendiri dan dengan orang lain, dan karena bakat Anda berbeda dari yang lain. Dan selain itu, Knight of Swords ini juga mempertimbangkan untuk mempercepat segalanya. Semuanya mulai berjalan. Anda sendiri juga memiliki lebih banyak ketangkasan. Karena Anda tidak lagi memiliki beban yang membatasi Anda untuk berkomitmen tinggi dalam situasi ini. Jadi segala sesuatunya mulai berjalan dengan baik, mulai berjalan dengan cepat. Knight of Swords selalu membawa konteks kecepatan. Jadi saya pikir di sini kecepatan juga akan menyertai pemicu ide dari pihak Anda atau rencana dari pihak Anda atau tindakan dari pihak Anda yang tidak lagi menemukan hambatan, tidak lagi menemukan rintangan. Jadi Anda jelas bertindak dengan kecepatan yang diperlukan dalam menghadapi apa yang menjadi hasil itu dan di sana semuanya dilengkapi. Seseorang datang dengan berita. Orang itu tampak putus asa, orang itu terburu-buru untuk memberitahu Anda sesuatu, untuk mengusulkan sesuatu kepada Anda, untuk membawa Anda bersama orang itu, untuk membuat Anda, saya tidak tahu, bekerja dengan orang itu, untuk mengeluarkan Anda dari konteks yang rumit, untuk memberi Anda yang baru, alat baru untuk bekerja, saya tidak tahu, atau sumber daya baru, karena jika Anda berada di Four of Cups itu, karena Anda bosan menunggu, karena Anda memiliki sedikit energi, sedikit keinginan, karena Anda tetap lelah, tetapi Anda masih menunggu agar hal-hal terjadi. Jadi Knight of Swords adalah orang yang bertugas mengeluarkan Anda dari kondisi ini dan memberitahu Anda tidak bisa terus berada di sini. Maksud saya, Anda sudah menyingkirkan banyak beban, hal-hal mulai tertata. Anda mencapai untuk melengkapi hal-hal penting. Dan ketika saya berbicara tentang melengkapi, itulah artinya memasang hal-hal penting dalam hidup Anda. Jadi jangan membuang waktu, jangan terus membuang waktu atau bersikeras pada sesuatu yang sudah berlalu. Itu konyol. Dalam waktu singkat, dalam beberapa hari, Anda akan melihatnya sebagai sesuatu yang untungnya berlalu. Itu memberikan apa yang harus diberikan. Dan jika itu tidak memberikan apa yang Anda harapkan, ada lebih banyak hal untuk dipertaruhkan yang merupakan hal yang akan ditunjukkan oleh Knight of Swords kepada Anda. Jadi, kecepatan juga memungkinkan Anda untuk bangkit dari sini dan mengambil kesempatan ini. Dan seperti yang saya katakan, berhenti bersikeras pada hal-hal konyol atau menyingkirkan keinginan egois dari ini, karena terkadang Four of Cups adalah kartu yang menempatkan kita dalam sikap seperti keinginan egois. Jika saya tidak mendapatkan ini, saya tidak bergerak, saya tidak melakukannya, saya tidak melakukan apa-apa, banyak hal bisa terjadi di sekitar saya dan itu bagus, tetapi saya seperti bersikeras atau keras kepala dalam situasi ini. Nah, tidak sepenuhnya seperti itu. Terkadang kita bisa melangkah maju, bisa mewujudkan stabilitas, seseorang bisa bertanggung jawab atau merasa mampu kembali mendapatkan kekuatan batin dan kepercayaan dirinya dengan hal lain yang baru, yang tidak ada hubungannya dengan apa yang sedang saya tunggu dan itu bisa memberikan hasil yang lebih baik bagi saya. Jadi hidup mengatakan kepada Anda, baiklah kita harus mengambil kesempatan ini yang merupakan kesempatan yang melengkapi ini. Anda sedang menunggu momen ini untuk merasa lengkap dalam berbagai hal, dan persatuan itu membuat hidup Anda benar-benar berubah.
bahwa Anda menemukan keseimbangan dalam sesuatu atau dengan seseorang, karena itu juga berbicara kepada saya bahwa ini bisa jadi merupakan tawaran emosional yang sedang Anda tunggu. Dan di sini saya sudah melihat seorang Sagitarius yang berkomitmen dengan seseorang, dan saya melihat seolah-olah ada kebutuhan juga untuk percaya. Anda harus percaya pada perubahan positif ini, karena jika Anda tidak percaya, hidup tidak akan diperbarui. Jika Anda tidak percaya, hal tidak akan bergerak dan itu jelas akan sangat menunda apa yang sedang saya katakan kepada Anda. Jadi kita harus bangkit dan harus bertindak menghadapi peluang baru ini karena pada akhirnya Knight of Swords memainkan peran mendasar untuk itu agar Anda bangkit, bertindak, dan melesat. Saya tidak tahu di antara Anda ada seseorang yang akan mengejutkan Anda dengan cara yang tak terduga ini, karena ia merasa bahwa waktu orang itu untuk hidup Anda datang terlambat. Seolah-olah orang itu bereaksi terhadap apa yang menjadi sikap Anda, karena Anda mungkin telah membalikkan keadaan realitas. Dan orang itu menghadapi situasi ini bereaksi, dan bereaksi secara spontan, bereaksi dalam semalam, ia melakukan sesuatu yang membuat Anda bingung, membuat Anda terpaku. Karena sederhananya ia tidak ingin kehilangan Anda, bukan? Masing-masing akan tahu. Tetapi ada pemicunya. Sebuah tindakan dari Anda terhadap orang ini agar orang itu melakukan sesuatu. Angka 25 adalah angka 7, angka mistis dalam numerologi, angka sihir, keajaiban. Karena dikatakan, Anda memiliki kemampuan besar untuk mengintegrasikan, menafsirkan, dan mengasimilasi informasi. Mengintegrasikan informasi, mengasimilasi, dan menafsirkan informasi, baik pada tingkat sadar maupun bawah sadar. Anda berada di saat di mana rasa ingin tahu Anda bisa menjadi tak terbatas, dan itu membuat keinginan untuk menemukan berbagai topik memberi Anda pengetahuan yang luar biasa tentang banyak hal. Ini adalah saat yang tepat bagi Anda untuk menunjukkan juga di hadapan situasi-situasi ini kemampuan dan kecerdasan Anda. Karena ini akan sangat membantu Anda untuk mencapai tempat istimewa atau keuntungan yang lebih besar di hadapan apa yang bisa menjadi kondisi pekerjaan, jabatan, atau apa yang bisa menjadi situasi yang tentunya mengharuskan Anda menunjukkan kemampuan Anda. Dan di sana itu seperti situasi keuntungan seperti yang ditunjukkan oleh Five of Wands kepada kita. Jadi mari kita percaya dan tetapkan agar ini terjadi.